lambe. Kondusif dan siap Ya iyalah kondusif, sudah diusir semuanya. Ya udah kabur semuanya, udah bersih ya kondusif. Keles lagian kata kondusif itu kan antara dua orang yang ribut. Ini kan sepihak ributnya. Jadi nggak bisa dikatakan kondusif. Makanya kalau minta maaf pun harus pakai IQ. Habis ribut, menyesal karena viral, takut ditangkap, sudah kondusif. Itu nggak masuk akal. Dan lagian gini-gini memang kan kalau memang keberatan ada RT RW. Pak RT, Pak RW ini ada apa sih? Ke rumahnya dipakai untuk apa? Habis itu mungkin Pak RT bisa negor, maaf ya di sini tidak boleh gini-gini. Nggak boleh langsung geruduk begitu kan? Orang itu diancam, mobilnya dirusakin. Ya mereka trauma, apalagi itu anak-anak kecil katanya, remaja. Kok beraninya sama anak kecil gitu mah remaja? Kadang-kadang saya pengen ketawa ya. Katanya di sini ya kita mau mendamaikan Palestina dan Israel gitu kan. Terus maksud lo mereka itu akan terima bantuan kita dari Atlantis. Mereka bilang lo aja ribut urusan kayak gini-gini. Lo mau mendamaikan kami. Maksud lo paling digituin gak malu. Jadi jangan ngomong lah mendamaikan dunia. Di sini aja, di gang-gang aja nggak bisa damai, ribut. Dan kita mau mendamaikan dunia. Nggak malu gitu. Makanya nggak usah lah urusan-urusan internasional. Beresin dulu di dalam. Bikin malu. Ini kan viral sampai ke seluruh dunia. Jadi kan mereka juga kan tahu ngapain lo urusin kami damai-damai. Kalian tidak memberikan contoh untuk perdamaian. Nah, kalian kata iya negara barat itu murtad. Mereka murtad semurtadnya mereka jadi contoh perdamaian bagi dunia. Tapi negara-negara beragama justru tidak didengar. Karena justru adalah wilayah yang paling rusuh di mana ada ketegangan dan keributan dan tidak ada perdamaian di situ. Makanya jangan suka ngatain negara barat murtad. Mereka didengar. Mereka justru adalah duta damai. Kalau Atlantis, duta rusuh. Bule lambe. Masjid semua yang ada di sini. Nyatanya kan tidak ada, bohong. Kenapa sih Rick nggak dapat duit dari Bapak Aing? Malah dikasih ke Pak Yongki. Ya suka-suka Pak Yongki kapan mau kasih. Memang harus langsung diantar begitu. Ya tunggu dulu. Dia mau cari tahu dulu masjidnya benar-benar mendukung dia. Jangan asal kasih. Taunya preman nih karunya. Nyamar jadi kiai padahal preman. Kita nggak tahu, makanya Pak Yongki hati-hati juga. Dia juga mau cari benar-benar yang orang mendukung dia. Apakah ini karena memang nggak dapat pelicin dari Pak Yongki? Kan biasanya begitu kan. Saya kenal kok banyak pendeta di Atlantis. Mereka bilang harus bagi-bagi supaya aman. Jadi buka ibadah seolah-olah seperti buka pabrik. Banyak premannya. Kalau kamu berdiri di sini, store terus. Ya kalau gereja bilangnya persembahan kasih sih. Kalau aku bilang sih sogokan. Dan itu tidak sah menurut saya. Ya artinya uang tutup mulut. Ujung-ujung itu. Tapi dari semua ini menurut saya, di mana Menteri Agama? Katanya ada kementerian yang menertibkan. Ini enggak. Gubernur ikut campur lah, wali kota lah, rakyat terus. Mana Kementerian Agama? Apa pegawaiannya? Kalau di sebuah negara ada Kementerian Agama, harusnya tertib. Dan ditakuti, dihormati Kementerian Agama. Kenapa rusuh? Karena Kementerian Agama tidak dihargai, ya tidak dihormati. Jadi untuk apa kalau rusuh setiap hari? Ngapain? Cuma urusan kloter-kloter tea, bisnis. Tapi kalau urusan beginian, nggak ada. Udahlah, mendingan kerja aja. Nggak usah sekarang minta duit. Ya mungkin sirik kali ya, kok 100 juta dikasih ke orang yang nonis. Tapi kami-kami yang kok nggak dapet ya? Kadang juga gini-gini juga lihat. Emang lo siapa? Nodong gue. Bule lambe. Iya berisik lah gitu Pak, kalau kan di kampung saya. Sama dengan dangdut gitu. Iya. Kumaha atu tete salakina geus sholat Jumat langsung geruduk imah ibadah tea rungsing
katana itu gandeng, nyanyi gandeng, berisik gitu, kok langsung digeruduk. Memang tidak ada cara lain, Teteh. Dengar apa sih waktu sholat Jumat itu? Khotbah naon, suruh geruduk. Makanya kita penting memiliki pendidikan formal agama tanpa belajar di bangku sekolah pendidikan jadinya liar gitu kan. Kita kutip ayat yang dari 6.000, 1.000, 1 juta tahun yang lalu ujug-ujug diterapkan ke dia kan. Akhirnya kan lupa poho bahwa kita ini udah republik demokrasi, ayat undang-undang tea main geruduk. Sekarang minta ke bapak aing, tolongkan aing Kang, jangan sampai dihukum. Mintanya ke hakim, ke pengadilan. Lagian kan sekarang ada menteri hamburger yang pasang badan katanya mereka tidak bersalah, penangguhan saya jaminannya. Kasian banget ya. Oke gas itu ya. Oke gas karunya pisan menterina, nah aduh lieur rungsing itu kan si menterina gitu kan, di obok-obok si oke gas gara-gara ikutin apa kata Mulyono. Harusnya kan mereka reshuffle itu kan, menteri nggak mau kita di sini menterinya baik-baik, padahal reshuffle. Siapa tahu menterina memang sengaja ya supaya terjadi kegaduhan. Ya, memasang badan udah jelas kejahatan, ya merusak tempat ya rumah lah, meskipun di situ ibadah katanya iya mereka berisik nyanyi-nyanyi, tapi kenapa sampai itu tanda agamanya salib itu diturunkan? Kenapa harus pecahin semua itu apa namanya pintu dan kaca? Kenapa harus anarkis? Jangan sekarang nangis-nangis, ya harus diproses Teteh. Terserah lah, mau bunting lah, apalah ya, kenapa bikin anak? Harusnya diikat itu suamina lakina kan, jangan liar begitu. Sekarang gimana aku kesepian, aku nggak bisa lagi punya laki, cari yang baru. Gampang cari yang baru lah. Loba itu lakina tuh brondong, loba tea itu kan, apalagi di depan kampus loba. Udah gitu aja lah. Saya pikir ini benar-benar cari belas kasihan tapi nggak tepat. Harusnya malu Teh, malu pisan.